Shalom pemirsa GKK TV yang terkasih, puji syukur kepada Tuhan, acara musik corner kembali hadir di tengah-tengah kita. Pemirsa, kalau berbicara tentang bidang pelayanan, khususnya bidang pelayanan musik, Gereja Kristus Ketapang memiliki beberapa bidang pelayanan musik. Seperti contohnya ada paduan suara, ada band, kolintang, angklung, dan sebagainya. Pemirsa, di episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat lagi dengan salah satu bidang pelayanan musik yang ada di Gereja Kristus Ketapang, yaitu ensemble anak. Dari namanya saja kita sudah tahu ensemble anak sudah pasti anggota-anggotanya adalah anak-anak dan remaja gitu. Pemirsa, untuk itu sudah hadir bersama saya pengasuh atau pelatih dari ensemble anak ini, yaitu Ibu Westri. Mari segera saja kita berbincang-bincang dengan Ibu Westri. Halo Bu, terima kasih sudah hadir mengisi acara Musik Corner. Gimana Bu, kabar? Baik? Puji Tuhan Pak Leo, terima kasih kesempatannya juga kepada Gereja Kristus Ketapang yang sudah saya boleh berkenan untuk datang ke tempat ini mengisi Music Corner ya. Satu kesempatan yang luar biasa buat saya. Iya Bu, kita mau mengenal lebih dekat lagi dengan ensemble anak. Ya. Ya, yang Ibu pimpin gitu ya. Supaya ensemble anak ini lebih banyak dikenal oleh jemaat. Betul. Kita, dan dengan harapan ada orang tua dari jemaat yang nanti kalau kita sudah normal mengirimkan anaknya untuk bergabung dengan ensemble, sehingga ensemble ini bisa menjadi lebih besar lagi gitu Bu. Pertama yang kami mau tahu, sejak kapan Bu ensemble ini dibentuk? Ensemble dibentuk itu sudah hampir 10 tahun ya Pak Leo, jadi 2011. 2011. Iya. Ya, sudah hampir 10 tahun lah ya. Wah ya, oke Bu. Siapa yang pertama kali memprakarsai atau yang mempunyai ide membentuk ensemble ini Bu? Oh, pada saat itu melalui Ibu Reli, gereja meminta saya untuk Ibu Reli Raja Gugup meminta saya untuk melatih anak-anak karena mereka melihat bahwa anak-anak tidak hanya bisa bernyanyi gitu. Ada yang bisa bernyanyi nggak mau main alat musik, ada yang bisa main alat musik nggak mau bernyanyi begitu. Jadi mau mempunyai satu wadah yang memang ingin mencari bakat anak-anak yang mempunyai keahlian di bidang musik yang mereka tidak mungkin malu ya ikut paduan suara atau bernyanyi. Jadi mau mencari wadah yang tepat untuk mereka berlatih bermain musik bersama gitu. Wah, bersyukur sekali ya Ibu Reli mempunyai ide yang sangat bagus ya Bu ya. Kalau nggak salah ini ensemble anak itu jadwal pelayanannya sebulan sekali ya Bu ya? Iya. Di kebaktian umum. Mereka di kebaktian umum sebulan sekali di minggu ketiga. Kemudian mereka juga diminta melayani sebagai tim pengiring untuk sekolah minggu. Oh, ya, jadi. Saya baru tahu nih. Ya. Yang saya tahu selama ini ensemble anak itu hanya melayani mengisi puji-pujian di kebaktian umum. Ya. Oh, ternyata di sekolah minggu mereka juga menjangkau adik-adik teman-temannya bahwa mereka juga melayani gitu. Jadi memang saya dihubungi oleh guru sekolah minggu itu. Saya minta jauh-jauh hari karena kalau mengiringi sekolah minggu kan banyak lagunya gitu. Betul. Iya. Wah, luar biasa sekali Bu. Nah, ini kan namanya saja ensemble anak ya Bu. Otomatis anggotanya anak-anak gitu ya. Nah, kalau kami boleh tahu dari rentang berapa Bu usianya Bu yang boleh bergabung di ensemble anak ini? Sejauh ini saya punya murid paling terkecil dulu waktu itu si Ken, tapi sekarang anaknya udah kelas 6 mungkin ya. Si Ken itu masuk usia 3
3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Jadi usia seperti itu saya hanya mengenalkan tempo, kemudian bernyanyi, melatih mereka percaya diri, begitu. Kemudian yang terbesar mungkin Koh Leo juga tahu si Gaby. Oh ya, Gaby. Saya tahu. Gaby itu pemain biola saya. Ya, Gaby itu selain ikut, saya minta ikut ke ensemble Koh Leo, dia tetap bertahan di ensemble anak, membantu saya gitu. Dan dia keluar dari ensemble anak waktu masuk fakultas kedokteran itu. Oh iya, betul. Iya. Ya, betul. Gaby itu setelah dia diterima di Udayana, ya, dia bilang sama minta saya juga, izin. Ya, dia aktif dulu, dia nggak aktif dulu. Iya. Ya. Jadi paling muda 3 tahun pada 3 waktu itu. tahun. Iya, betul. Saya nggak bisa membayangkan pemirsa kalau saya sendiri melatih anak umur 3 tahun. Bapak mesti pakai 3 mic. Aduh, berat sekali Bu, berat sekali. Iya. Oke, nah tadi tentang usia Bu. Sekarang kita mau tahu juga tentang alat-alat musiknya Bu. Iya. Kira-kira ada kategori nggak Bu? Alat musik apa saja yang dimainkan atau boleh dimainkan di ensemble anak ini? Atau apa saja Ibu nggak membatasi? Apa saja boleh atau ada kriteria tertentu? Iya. Pada intinya saya tidak membatasi alat musik yang digunakan oleh anak-anak. Saya hanya mengatakan kepada orang tua yang minta ke saya anaknya masuk ke ensemble ini bahwa saya mengajarkan mereka untuk komitmen dulu, belajar melayani dulu, betul. taat, disiplin, itu nomor 1 gitu. Alat musik apa yang punya di rumah boleh dibawa. Kebetulan di gereja juga alat musik yang difasilitasi tidak banyak, jadi saya tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak. Aku mau bawa ini kahun boleh nggak? Boleh. Aku mau bawa marakas boleh nggak? Boleh. Apa saja boleh, silakan. Jadi tidak ada batasan alat musik. Saya tidak berikan batasan itu. Gitu. Jadi kalau saya boleh simpulkan untuk saat ini ya, jadi Ibu ini nggak hanya mengajarkan mereka bermain bersama-sama, tapi Ibu juga pemirsa, Ibu Restu ini mendidik anak-anak sejak usia dini ya Bu ya, untuk berkomitmen ya, iya, betul, dalam pelayanan betul, Bu, berdisiplin, berkomitmen, ya, wah luar biasa sekali Bu. Oke, itu tentang alat-alat musik ya. Nah, ini nih dia Bu, ensemble anak setiap mereka pelayanan gitu, ada materi lagu, pasti ya Bu ya, materi lagu. Nah, yang saya mau tahu, materi lagu ini siapa yang menyiapkan? Gitu. Apakah ada tim khusus, ada orang khusus yang menyiapkan lagu-lagu ini? Saya kasih contoh aja pembandingannya dengan Siaga Musik dengan ensemble yang saya pimpin. Kalau di ensemble kami lagu-lagu sudah ada karena mengikuti tata ibadah. Iya, betul. Gitu ya Bu. Jadi kita ngikutin ini, nggak boleh lari dari lagu ini. Nah, kalau ensemble anaknya Bu, pada saat mau pelayanan baik di sekolah minggu maupun di kebaktian umum, itu siapa yang menyiapkan? Kalau materi lagu sejauh ini, kalau untuk mengiringi ibadah sekolah minggu, biasanya lagu-lagu saya jauh-jauh hari sudah mendapatkan dari guru sekolah minggu. Tetapi kalau untuk ibadah umum, saya biasanya mencari materi dan suka minta temanya apa sih di ibadah umum begitu. Jadi saya kadang sesuaikan tema yang ada begitu. Jadi kan bisa dilihat 1 bulan sebelumnya kan, suka minta apa? Ada buku. Jadi temanya apa ya? Jadi cari yang lagu sesuai ya, ngikutin tema begitu. Dan itu tidak gampang loh Bu. Iya Pak. Menyesuaikan dengan tema itu tidak gampang. Iya, dan buat anak-anak istilahnya ya, lagu-lagu yang memang buat anak-anak. Ya saya modalnya cari YouTube begitu, lagu apa yang mudah begitu. Kalaupun misalkan dapat sesuai dengan tema, tapi kalau tidak sesuai aransemennya, tidak bisa otomatis aransemennya disederhanakan. Iya, betul. Nggak pas, agak susah ya Bu. Iya, jadi memang aransemennya pun
saya menyesuaikan kondisi anak-anak di sini. Iya. Gitu. Betul. Anak-anak kami itu unik, Pak. Mereka ada yang, aku lihat aja, Miss, mainnya, gitu. Kayak gimana sih, gitu. Ada yang begitu. Ada juga yang, aku harus pakai notasi angka. Gitu. Oke, saya kasih notasi angka. Aku nggak bisa kalau nggak notasi balok, itu terutama yang string ya, biola begitu. Aku nggak bisa kalau notasi balok ya. Saya buatkan notasi baloknya. Gitu. Ada lagi yang dia maunya huruf. Jadi A, B, C, D, E, iya, A, B, F, G, C, yes. Jadi misalnya do, re, mi ya. Kalau in G ya G, A, B gitu. Iya. Seperti itu. Iya, Jadi ya memang harus begitu gitu. Sebentar, saya lagi membayangkan nih. Tadi Ibu lagi cerita itu, ya? Menjelaskan, saya sambil membayangkan gitu loh. Wah, itu maaf, complicated itu, Bu. Ya. Istilahnya Betul. zaman sekarang ribet ya, Ibu. Betul. Kalau di saya sih semua harus based on partitur, nggak ada cerita. Iya. Saya kalau disuruh bikinin not hurufnya atau not angkanya, wah saya sih angkat tangan gitu. Iya. Kalau saya berikan partitur seperti ensemble Gracia de Musica gitu, anak saya bisa lari semua, Pak, nangis gitu kan. Iya. Seperti itu. Jadi memang saya membuat aransemen itu juga yang disesuaikan dengan permintaan mereka. Anak-anak ini kan biar mereka nggak lari, nggak takut gitu kan. Biar mereka enjoy. Iya, betul. Bermain musik itu enjoy, melayani itu bukan satu paksaan gitu kan. Jadi selama dia mau, ya saya harus ngikutin mau mereka gitu. Iya. Bisa kita bayangkan ya betapa rumitnya ya melatih anak-anak begitu. Wah, luar biasa sekali Bu. Itu luar biasa sekali. Jujur, saya juga baru tahu nih, secara lebih mendetail hari ini. Pemirsa, saya baru hari ini tahu mendetail tentang prosesnya. Satu tahun pertama memang saya. Dan itu aransemen Ibu semua yang Iya, betul. Saya tidak pernah menggunakan aransemen yang lain. Karena anak-anak udah tahu nih. Mereka nyaman gitu. Dan aransemennya. Kalau mereka pakai aransemen musik saya, Google. Saya harus berikan mereka es krim satu-satu, Pak. Saya aja kalau dapat partitur dari Pak Leo, aduh mabok nih gitu kan. Jadi memang ya begitulah dunia anak-anak. Tapi di satu sisi saya yakin, Bu, suatu ketika nanti mereka selain punya motivasi dalam pelayanan, tapi mereka juga punya skill musik. Yang baik gitu. Karena dididik dari awal gitu. Dilatih dari awal. Ya, Bu. Belajar musik bisa di mana saja, Pak. Tapi mendidik, menggiring mereka mempunyai karakter yang baik itu tidak semua bisa didapat gitu. Itu yang memang saya tanamkan ke mereka. Saat ini yang anak saya yang paling bertahan itu Raven Bennett gitu. Mereka dari TKB atau kelas 1 ya, sampai mereka ini udah SMA nih. Mungkin dia akan menyusul Gaby untuk cabut lagi gitu kan. Jadi saya punya murid ada sekitar hampir 20 ya kalau masuk semua. Jadi dari yang krucil-krucil sampai gitu. Saya beberapa kali melihat pelayanan mereka perform, ensemble anak perform, termasuk Ibu Westri juga ikut main. Iya, betul. Saya melihat, jujur ya Bu, kalau dari segi kualitas musiknya sendiri mungkin ya standar, biasa-biasa gitu. Betul. Tapi saya melihat dari sisi yang lain, Bu. Saya melihat ada apa yang saya rasakan pada saat saya melihat ensemble anak. Ini luar biasa loh, Bu. Anak-anak main dan mereka itu have fun, benar-benar mereka menikmati sekali ya Bu ya. Luar biasa itu, Bu. Nah, saya mau tahu, jadi makin penasaran saya, Bu. Melatih anak-anak dengan melatih orang yang sudah dewasa itu berbeda. Iya, betul. Jujur kalau saya diminta menggantikan Ibu, saya angkat tangan. Iya.
asam lambung saya bisa kumat. Jujur. Iya. Yang sudah dewasa saja nih, kadang-kadang ya berat juga gitu. Iya. Nah, saya pengen tahu Bu, ada metode atau teknik khusus nggak Bu untuk menghadapi mereka? Satu, menghadapi mereka, dan kemudian melatih mereka satu demi satu. Betul. Ada nggak Bu? Ibu pakai metode atau pakai cara apa gitu Bu? Iya. Satu, intinya mereka nyaman dulu dengan kita. Ya, betul. Nyaman. Ya. Nyaman. Kemudian pendekatan kita dekat dengan mereka. Kalau anak nyaman dan kita bisa dekat dengan mereka, otomatis anak-anak enjoy belajarnya. Iya, betul Bu. Betul. Setelah enjoy, kita gali lagi biar mereka itu pede. Karena satu anak dengan yang lain kan beda, Pak. Iya. Oh, Raven nggak perlu digeber gitu, dia udah bisa jalan. Tapi macam misalkan Ken, kemudian Opan gitu kan, dia yang butuh perhatian lebih dari yang lain gitu. Jadi saya punya trik begini. Biasanya kalau saya belajar lagu yang baru, itu vokal saya kumpulin dulu. Setelah mereka bisa, baru saya melatih yang alat-alat musik. Nah, kebetulan alat musik di ensemble tuh hanya 3 ya Pak, keyboard. Jadi kalau latihan itu keyboard 1 buat berdua. Satu keyboard buat berdua. Iya. Slow hand begitu? Iya. Jadi satu keyboard itu 2 anak tapi dengan nada yang sama, nada yang sama begitu. Nah, mereka tuh paling seneng cepet-cepetan gini. Kalau yang paling cepet bisa, saya berikan kesempatan mereka untuk bermain, gitu. Jadi, tapi kamu harus bisa dulu, gitu. Jadi memang mereka tahu nih, saya harus latihan dulu sampai bisa, baru aku boleh dikasih kesempatan bermain. Karena memang ensemble anak ini seperti TPA Pak, posyandu gitu. Tempat penitipan anak yang bisa ruangan di lantai 2 itu kalau mereka main, waduh bisa bola-bola itu berterbangan semua. Tapi di awal saya selalu bilang, Taat, ada saatnya kamu bermain, ada saatnya kamu fokus latihan gitu. Jadi sejauh ini mereka serius sih, taat gitu, dan menyenangkan. Butuh berapa lama Bu untuk menyiapkan satu buah lagu? Kita anggap saja ini untuk pelayanan di ibadah ya, setiap bulan yang minggu ketiga itu Bu. Satu lagu butuh berapa lama Bu untuk menyiapkan, untuk sampai siap, dari awal sampai siap? Oke. Biasanya 1 bulan itu hanya 1 lagu. Karena murid saya banyak, otomatis setiap kali saya bertemu onsite saya tidak bisa pegang semua. Jadi satu-satu gitu. Kalau keyboard, piano bareng. Kemudian sudah 15 menit masuk biola 1, biola 2 begitu. Oke, sudah. Jadi bergantian. Jadi kemudian berikutnya mulai gabung. Mulai gabung gitu. Oh, divisi ya Bu? Iya betul. Nanti minggu ketiga gabung dengan vokal, minggu keempat deh sudah. Mereka sudah semacam rutinitas dan mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan sih sejauh ini. Karena sudah terpola Pak. Anak-anak kan kalau sudah terpola itu terbiasa gitu. Iya. Dan itu pun juga mungkin lagunya nggak lagu panjang-panjang kali ya? Enggak, lagu ya. Saya juga bilang yang Gaby itu kan yang paling gede. Gaby, kamu karena masih ikut di ensemble anak, kamu harus nauin situasi di sini. Lagu-lagu saya tidak bisa sesuaikan kamu. Iya Bu, nggak apa-apa gitu. Saya bisa. Mungkin dia lebih senang di sana di ensemble anak Bu, Gaby. Oh gitu. Soalnya kalau di saya, diem ya? Gaby, saya suruh main solo dan ya notasinya udah yang enggak ada Bu yang iya. Dia lebih nyaman. Dia mentorin adik-adiknya sih memang. Gaby ini dia bisa jadi leader, bisa bantu saya gitu. Nah Bu, Ibu sudah 10 tahun. Ya, hampir 10 tahun. 10 tahun. Boleh berbagi Bu,
pengalaman ibu yang paling menarik selama 10 tahun ini ibu bersama dengan anak-anak? Apa Bu pengalaman yang paling menarik? Paling menarik ya. Saya itu sebenarnya dulu tuh tidak terlalu suka dengan anak-anak ya, tapi Tuhan tempa di sini, Tuhan tempa banyak murid anak-anak kecil gitu. Jadi ya saya menganggap bahwa anak-anak kecil ini obat yang paling mujarab untuk mencari satu kesenangan hati saya gitu ya. Kemudian dunia anak-anak itu kan benar-benar yang dimana kita berperan untuk membentuk mereka gitu. Kalau sudah dewasa mereka sudah tahu mesti ngapain. Jadi saya bersyukur berada di anak-anak ini. Saya sedikit banyak boleh menularkan apa yang saya punya gitu. Skill saya jauh gitu. Saya hanya kasih tahu ke mereka melayani itu adalah satu kesempatan. Tapi anak-anak ini mau gitu. Dan saya suka dari mereka, sangat tertarik dengan mereka karena mereka itu selalu menyenangkan hati gitu. Dan mereka tahu kapan masuk gitu kan, jam 10 gitu, langsung tuh buru-buru gitu, kerucuk gitu masuk gitu. Itu adalah satu kebahagiaan saya tersendiri Pak. Oh berarti dia tahu kewajibannya nih gitu. Jadi kalau saya boleh sedikit menyimpulkan bahwa ibu dengan anak-anak ini yang ibu asuh ya, tidak hanya ada kedekatan secara teknis, betul, bermusik, tapi juga ada kedekatan emosional. Iya, benar, betul. Dan menurut saya ini yang paling penting ya. Iya. Ada kedekatan emosional. Iya, betul. Soalnya ya dari pengalaman saya sendiri secara pribadi, kalau saya nggak ngeblend dengan siapa yang saya pimpin, mereka nggak welcome dengan saya. Betul. Iya. Saya harus ngeblend. Istilahnya apa? Down to earth gitu ya. Kita harus ngeblend sama. Sehingga ada ikatan secara emosional ya Bu ya. Dan sejauh ini sih bertahan sih anak-anak ini. Tidak ada yang keluar. Gitu. Kendala yang paling berat Bu melatih mereka ini, kendalanya Bu. Biasa juga belajar nih Bu. Benar-benar. Ya, kendala anak-anak itu kan kadang tingkat emosional anak kan kita tahu ya, kadang harus tiba-tiba berlatih tanpa mamanya begitu. Kemudian pada saat dia harus makan harus stop gitu. Terus biasa yang kurang mandiri harus ditungguin orang tua. Saya memang mami tinggalkan saja putra-putrinya ke sini. Kalau nangis biarkan saya mengatasinya gitu. Jadi itu saya lakukan setiap ada yang ngadat, dan oke lah mereka bisa saya atasi. Nah yang paling membuat saya panik lagi Pak, pada saat jadwal pelayanan, tapi tiba-tiba personil utama itu tidak datang. Apalagi 2 orang begitu. Waduh. Nah, kalau begitu gimana tuh Bu? Aduh, saya langsung kamu kesini. Dan saya pun harus turun pegang untuk leader di situ. Jadi itu beberapa kali saya alami, tapi setelah akhir-akhir ini saya tidak harus turun sendiri. Saya bisa andalkan, ya Rangga naik, ini naik gitu. Kamu jadi posisi ini kamu gitu. Dan mereka bisa Bu? Bisa. Jadi memang dua orang tuh saya persiapkan untuk seandainya situasinya tidak memungkinkan. Jadi kamu bisa naik ke sini, gitu. Jadi harus bisa mengakali karena berdasarkan pengalaman yang ada gitu. Pengalaman yang sudah ada yang pada saatnya sakit, nggak bisa datang, kena macet itu sudah nggak ada alasan saya lagi. Kamu nggak bisa, kamu harus gantiin dia ya, gitu. Seperti itu Pak. Wah, luar biasa. Ribet ya Pak ya. Ribet Bu, itu ribet. Benar, saya membayangkannya. Selama tadi Ibu menjelaskan saya sambil ngebayangin, saya sambil membayangkan kondisinya Ibu di ruangan di lantai 2 itu
dengan sekian belas anak lah, kita jangan bicara sekian puluh. Iya, 18 lah kalau dia masuk semua. 18 anak megang alat musik dan mereka bunyiin semua gitu kan, ya namanya anak-anak gitu kan. Iya. Saya nggak bisa membayangkan kalau saya ada di situ 1 jam jauh-jauh, wah saya nggak kuat. Tapi memang anak-anak kalau sudah lihat saya cetok-cetok gitu, jalan tek-tek, udah bukan takut ya, apa ya? Saya sudah berarti, terus taruh handphone begitu, jadi gitu kan, taruh handphone gitu. Tapi kalau mereka sudah belajar latihan dan oke, kamu boleh main, silakan gitu. Luar biasa, Bu. Nah, pemirsa, kita sudah mengetahui tentang apa yang menarik dalam proses melatih ensemble anak ini, dan kita juga sudah tahu kendalanya apa gitu. Kita coba gali satu hal lagi, Bu. Kami mau tanya, Bu. Kami mau tahu. Sampai saat ini, Bu, ya, ada nggak harapan atau keinginan Ibu atau impian Ibu terhadap ensemble anak ini yang belum tercapai? Kira-kira ada? Saya tidak terlalu berekspektasi terlalu tinggi untuk ensemble anak saya. Saya hanya mengharapkan anak-anak tetap berkomitmen melayani. Karena melayani itu adalah kesempatan dan tidak semua orang Tuhan pakai untuk melayani. Nah, saya berharap kalian nanti tetap menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik tanpa harus ada Miss Westri di belakang kalian. Gitu. Itu saya yang ingin sekali mereka nantinya next menjadi Pak Leo yang lain, menjadi Jeremy yang lain gitu ya, yang mandiri gitu, tanpa harus dibimbing lagi gitu. Dan kalau kita berbicara tentang komitmen itu, saya rasa memiliki komitmen ya dalam pelayanan itu, saya rasa lebih sulit ya, Bu, ya, dibandingkan dengan kita belajar piano atau belajar apa ya, Bu, ya? Iya Pak. Maaf kalau saya salah ya, tapi pengalaman saya itu memiliki komitmen yang betul-betul. Iya. Kalau udah hari Minggu jam sekian ya udah nggak bisa diganggu gugat. Iya, betul. Nah itu yang kadang-kadang agak susah ya, Bu. Apalagi anak-anak remaja deh misalkan gitu ya. Ada tawaran atau undangan yang lebih menarik, oh ya bisa dikalahkan itu, Pak. Iya, betul. Tapi memang itu yang saya tanamkan juga ke mereka. Kemudian saya juga pendekatan ke orang tua. Jadi anak-anak kan masih harus dibimbing orang tua. Jadi ada segala sesuatu saya punya grup orang tua di dalam ensemble ini. Jadi koordinasinya mudah, kemudian saya mau ngapain mudah. Jadi memang orang tua anak-anak ensemble ini sungguh luar biasa mensupport mereka, mensupport saya yang sudah sampai 10 tahun itu. Ada deh Pak Rainer, kemudian maminya Jovanka, maminya Ken itu luar biasa. Memang mereka juga kita punya kerjasama mendidik mereka. Tidak hanya menjadi pemusik, tapi mereka komitmen melayani gitu. Nah, ini terakhir, Bu. Ya. Di masa pandemi ini ada keinginan, Bu, untuk pelayanan secara virtual, apakah ada nanti? Oh ya, bulan Mei yang lalu saya sempat membuat virtual ensemble tanpa mereka latihan. Jadi saya ambil materi yang pernah ada dan saya virtualkan, dan untuk pelayanan di ibadah umum. Nggak tahu pelayanannya kapan ya, saya udah nggak lagi. Cuman memang 1 tahun ini vakum, Pak, karena kendala seperti ini, kemudian situasinya juga tidak memungkinkan. Untuk belajar virtual pun masih kita pikirkan, masih kita pertimbangkan. Jadi memang 1 tahun ini kami bergumul. Kalau memang Tuhan izinkan ya kita akan mencoba berlatih virtual. Gitu. Karena memang anak-anak ini sudah rindu sih, suka nanya kapan gitu, tunggu ya gitu. Jadi memang mereka anak-anak yang kapan ini kita latihan gitu. Wah, kalau dari mereka sendiri bertanya begitu, itu
apa ya, antusiasnya mereka itu tinggi sekali ya untuk pelayanannya. Di samping mungkin ya kumpul-kumpul doang sama teman-teman juga seneng ya. Gitu ya kan. Tapi ya itu saya rasa wajar-wajar saja ya. Gitu. Mereka, tapi yang paling penting kita positive thinking, mereka punya keinginan. Mereka mau. Mereka mau. Okay. Iya. Nah, oke Bu, kami sudah banyak tahu tentang ensemble anak pada hari ini ya Bu. Pemirsa juga di rumah bisa tahu bagaimana prosesnya, bagaimana seluk-beluknya ensemble anak ini. Satu hal Bu, kenapa nggak ada namanya Bu? Bikin nama ensemble apa? Oh gitu. Iya. Malah nggak kepikiran, cuma ensemble GKK begitu. Nah, Pak Leo mau kasih nama? Nanti kita pikirkan sama-sama ya. Kalau pemirsa ada usulan untuk ensemble anak ini apa, misalkan kalau kan kita ada paduan suara anak yang Gracia gitu ya. Apa gitu. Kalau ada yang cocok mungkin untuk ensemble anak ini ya silakan hubungi Ibu Estri saja langsung gitu ya. Sejauh ini hanya ensemble GKK. GKK itu di mana sih? Itu yang berada di sana gitu. Jadi memang saya rasa mungkin ada baiknya ya Bu ya. Boleh Pak, nanti punya nama gitu ya. Dikasih nama apa gitu. Punya identitasnya gitu ya. Kan ada paduan suara Mawar Siawan, ada paduan. Padahal udah 10 tahun loh Pak nggak punya nama ya Pak ya. Iya. 10 tahun nggak punya nama gitu. Iya Bu. Oke Bu, saya mengucapkan terima kasih banyak Bu sudah mau hadir mengisi acara musik corner di tengah situasi yang lagi kondisinya entah kapan ini selesai, kita nggak tahu, kita berdoa saja Bu, gitu ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak Leo. Waktunya untuk ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Bu, ya. Kami doakan supaya nanti ensemble anak akan semakin besar. Iya, salam sehat buat semua, tetap jaga protokol kesehatan. Komitmen yang tinggi. Betul Pak, itu yang harus kita tanamkan kepada generasi sekarang ini. Iya, betul Bu. Pemirsa GKK TV yang terkasih, hari ini kita sudah mengenal lebih dekat lagi dengan salah satu grup pelayanan musik di GKK, yaitu ensemble anak. Marilah kita terus mendukung ensemble anak ini agar tetap terus melayani, bahkan di tengah-tengah pandemi yang mereka bisa melayani secara virtual ya. Dan kita doakan juga untuk Ibu Estri yang melatih, kita doakan sama-sama supaya kesehatan Ibu Estri terus terjaga baik ya Bu, kita sama-sama berdoa begitu. Baik pemirsa, sampai di sini dulu episode musik corner tentang ensemble anak ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Salam sehat.